Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, mata Lu Ming juga bergerak sedikit. Dia bisa melihat bahwa Sun Guang ini tidak hanya berlatih ilmu pedang tingkat tinggi tingkat Huang ke tingkat ke-6, tetapi juga tingkat ke-6 dari keterampilan tubuh tingkat tinggi tingkat Huang. Selain itu, basis kultivasinya juga merupakan puncak dari seni bela diri tingkat 9, dan garis keturunannya meledak, sehingga kekuatan tempurnya tidak lemah. Mampu meraih 9 kemenangan beruntun sungguh luar biasa. Bang! Pada saat ini, Feng Xing bergerak dengan keras, sebuah pedang berbunyi, dan pedang panjang itu terhunus. Tidak banyak orang yang melihat dengan jelas bagaimana dia menghunus pedangnya, kebanyakan orang hanya mendengar teriakan pedang, dan kemudian melihat cahaya pedang putih berkelebat di udara. Setelah itu, semua orang melihat energi pedang padat yang ditebas Sun Guang, dan menghilang tanpa jejak. Kemudian, dengan erangan teredam, Sun Guang terbang jauh dan jatuh di platform pertempuran. Apa yang telah terjadi? Banyak orang saling memandang dengan cemas, tidak tahu apa yang terjadi karena terjadi begitu cepat. Banyak orang hanya melihat Sun Guang melancarkan serangan, lalu melihat kilatan cahaya pedang, dan Sun Guang terbang keluar. Apa yang terjadi? Apakah Sun Guang kalah? Di samping, Pang Xi lidahnya keluh. Hua Qi juga tampak bingung. Benar, Sun Guang dikalahkan oleh pedang Feng Xingli. Kamu bisa melihat ada luka di dada Sun Guang, jawab Lu Ming. Orang-orang di sekitar Lu Ming melihat dengan cepat, dan benar saja, mereka melihat bekas pedang yang dalam di dada Sun Guang, dan darah terus mengalir keluar. Yang lain tidak melihatnya dengan jelas, tetapi Lu Ming melihatnya dengan jelas sekarang. Baru saja, Feng Xingli menghunus pedangnya, mencabut pedangnya, dan mengalahkan semua serangan Sun Guang dengan satu pedang, meninggalkan luka di dada Sun Guang. Pedang yang sangat cepat, serangan yang sangat kuat, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming berkedip, dan dia sedikit terkejut. Dia menyimpulkan bahwa ilmu pedang yang digunakan Feng Xingli jelas merupakan keterampilan bela diri yang misterius. Di panggung pertempuran, Sun Guang berjuang untuk bangun. Dengan wajah ngeri, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku kalah, terima kasih saudara Feng karena telah berbelas kasih," ucap Sun Guang. Dia tahu bahwa jika Feng Xingli tidak menarik sebagian dari kekuatannya sekarang, dia akan mati. "Konsesi," ucap Feng Xingli menangkupkan tinjunya. Sun Guang tidak banyak bicara, berbalik dan turun dari platform pertempuran, menghilang tanpa jejak. Jika dia dikalahkan, rekor sebelumnya akan dibatalkan, dan dia harus mengumpulkan lagi. Pada saat ini, wasit Parubaya melangkah maju dan mengumumkan, Feng Xing telah memenangkan pertempuran ini dengan sengit, dan dia akan berada di daftar perunggu. Setelah pengumuman wasit, suasana menjadi hiruk-pikuk. Berhasil, Feng Xingli telah berhasil, sebagai murid pendatang baru yang telah berada dalam 2 tahun terakhir, dia adalah yang pertama mencapai daftar perunggu. Dapat dikatakan sebagai wakil dari murid pendatang baru dalam 2 tahun terakhir. Sekarang, dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia sudah masuk daftar perunggu, dan dia memang rookie king kecuali dia, butuh setidaknya setengah tahun bagi orang lain yang sudah masuk 2 tahun terakhir untuk bisa memukul. Daftar perunggu. Iya, yang sebelumnya Raja Pemula, Feng Xingli sangat kuat. Apakah menurut Anda dia akan terus menantang? Saya sangat berharap dia akan terus menantang. Pernahkah Anda melihat kejeniusan itu setelah tempat ke-30 dalam daftar perunggu ada di sini? Lebih dari setengahnya. Di sekelilingnya terdengar suara kekaguman, dan di samping Lu Ming, Pang Xi juga tampak bersemangat. "Suatu hari nanti, aku juga akan masuk dalam daftar perunggu," ucap Hua Qi dengan percaya diri sambil mengepalkan tinjunya. "Fantasi, aku yakin kamu bisa melakukannya. Kamu dan kakak Lu baik-baik saja. Aku tidak tahu apakah aku akan memiliki kesempatan dalam hidup ini," ucap Pang Xi dengan penuh kerinduan. Lu Ming menepuk bahu Pang Xi, dan berkata sambil tersenyum, "Batu besar, jika kamu bekerja sangat keras, kamu pasti bisa melakukannya," ucap Lu Ming. Ketika Pang Xi pertama kali mulai, dia adalah seorang prajurit tingkat 9. Setelah setengah jam tahun pelatihan, dia telah menembus ke puncak seni bela diri tingkat pertama. Meski kecepatan kultivasinya tidak cepat, namun selangkah demi selangkah,
fondasinya sangat kokoh. Di panggung pertempuran, wasit Parubaya bertanya, Feng Xingli, Anda saat ini berada di peringkat ke-57 di daftar perunggu. Anda memiliki kualifikasi untuk menantang para jenius di daftar perunggu. Apakah Anda ingin terus menantang? Ucap wasit. Saat mata semua orang tertuju pada Feng Xingli, mereka sangat penasaran, apakah dia akan terus menantang. Feng Xingli tidak menjawab, dia sepertinya sedang berpikir. Bagaimana menurutmu, jika Feng Xingli terus menantang, siapa yang akan dia tantang? Sulit dikatakan, tapi dia pasti akan menantang yang ke-45 dalam daftar perunggu, karena kelompok orang ini termasuk dalam level 1, dan Yansu yang berada di peringkat 50. 48 Jidong ada di sini, dan dia kemungkinan besar akan menantang mereka. Ada diskusi dan spekulasi di mana-mana. Yao Tianyu, ucap Luming. Mata Luming bergerak, mengikuti pandangan orang lain, dan dia melihat Yao Tianyu di tribun di arah timur. Yao Tianyu melipat tangannya dan duduk di sana dengan tenang, dan santai. Di sampingnya, diikuti belasan pemuda. Seperti Hetai, pemuda berbaju merah, dan lain-lain, semuanya berwajah tua. Kakak senior Yao, apakah menurutmu Feng Xingli akan menantangmu? Seorang pria muda bertanya. Saya tidak tahu, Yao Tianyu menjawab dengan ringan. Lalu, jika Feng Xingli menantang saudara Yao, apakah saudara Yao yakin? Pemuda itu bertanya lagi. Meskipun pedang Guiyuan Feng Xingli kuat, itu tidak cukup untuk menantangku. Yao Tianyu menjawab dengan percaya diri. Itu wajar, bagaimana Feng Xingli ini bisa menjadi lawan Brother Yao? Jika dia menantang Brother Yao di luar batasnya, maka dia mencari pelecehan. Pemuda berjubah merah itu segera menawarkan banyak sanjungan. Yao Tianyu tersenyum sedikit, melihat platform pertempuran di bawah. Di panggung pertempuran, Feng Xingli berpikir sejenak, dan menjawab, saya memilih untuk terus menantang, ucap Feng Xingli. Begitu dia mengatakan ini, suasana penonton meledak seketika, dan semua orang menatap Feng Xingli untuk melihat siapa yang akan dia pilih untuk ditantang. Feng Xingli melihat-lihat tribun selama seminggu, dan kemudian matanya tertuju pada tribun barat. Duan Muhu, turun dan lawan, ucap Feng Xing berkata dengan lantang. Di tribun barat, seorang pemuda kekar berdiri dengan ekspresi muram, dan berkata, Feng Xingli, apakah kamu yakin ingin menantangku? Ucap Duan Muhu. Tentu saja, ucap Feng Xingli. Haha, oke, Feng Xingli, aku akan membuat pilihanmu menyesal, ucap Duan Muhu tertawa marah. Ditantang oleh seseorang yang baru saja masuk daftar perunggu bukanlah hal yang mulia, justru hal yang memalukan. Sangat sederhana, ditantang berarti Anda lemah, dan Anda dipandang rendah. Desir, Duan Muhu melompat turun dari tribun, melakukan beberapa lompatan vertikal, menempuh jarak lebih dari 100 meter, dan datang ke platform pertempuran. Kecepatan gerakannya tidak lebih lemah dari Sun Guang sebelumnya. Keduanya berdiri saling berhadapan. Aku benar-benar tidak menyangka Feng Xingli benar-benar akan menantang Duan Muhu. Sekarang ini menarik. Tidak jauh dari Luming, seorang murid tua berusia 20-an berkata. Oh, seberapa menarik? Yang lain bertanya. Bahkan Luming, Pangxi, dan yang lainnya memandangnya. Melihat murid tua ini menarik begitu banyak orang sekaligus, dia merasa sangat bangga dan berpuas diri. Terbatuk-batuk, dia berkata, kamu seharusnya baru saja melihat bahwa ilmu pedang Feng Xingli sangat cepat, dan kekuatan ledakan instan sangat kuat. Ilmu pedang semacam ini adalah seni bela diri misterius tingkat rendah, Guiyuan Yijian. Ilmu pedang semacam ini sangat kuat, tetapi memiliki kekurangan. Ini menghabiskan banyak energi sejati. Jika Anda tidak dapat mengalahkan musuh, Anda akan berada dalam bahaya. Luming mengangguk dalam hatinya, Guiyuan ini pedang sama dengan Gang Huo Gunjue Trik, meledak, sangat mirip. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.